B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kasih kode angka ya, urutan dia A1, E5. Boleh ditulis seluruhnya kalau kakak sih per bagi-bagian aja per 5 gitu ya. Nah, terus di sini F itu berarti 6, J itu 10, K itu 11, 15, ini 16, berarti ini 20, ini 21, ini 25. Nah, oke, Zaki, silahkan dibuat seperti ini. Udah, Kak. Udah ya, oke, yuk kita mulai ya. Nah, sekarang di sini katanya kita punya kata aslinya 4. Ini bukan angka tapi hurufnya ya. Kita buat hurufnya 4 gitu. 4. 4 ini katanya dikodekan jadi HPSDW. Sekarang kita ubah dulu ya. E itu dia urutan alfabet kelima, M itu 13, P itu 16, A itu 1, dan T itu 20. H itu alfabet ke-8, P tadi 16, terus S itu alfabet ke-19, D 4, dan W 23 ya. Nah, sekarang kita lihat ya polanya. Dari huruf pertama ini kita sebut kata asli ya, kata asli. Yang ini kode. Dari huruf pertama kata asli ke huruf pertama kode, dari 5 ke 8, ini perubahannya gimana? Bertambah 3. Kalau di alfabet nambah itu sama aja maju ya. Gitu. Jadi dari E maju 3, 1, 2, 3 jadilah H. Gitu. Itu maksudnya maju 3. Nah, selanjutnya kalau M itu tadi 13 jadi 16, ini ternyata sama, nambah 3 juga. Selanjutnya sama nggak sampai terakhir, Zaki? Nambah 3 juga nggak? Ya. Oke, berarti polanya bertambah 3 ya. Nah, sekarang yang ditanya 7, T-U-J-U-H. 7. Kamu jangan diubah dulu ke angka, kelamaan. Kalau tadi kan pas cari polanya, kamu langsung aja. Oh, T nambah 3 jadi apa? Langsung lihat ke alfabet. T nambah 3 jadi apa? 1, 2, 3. Oh, jadi W. Gitu. Lalu kalau U nambah 3 jadi apa? X, Kak. Iya, udah. Coba kita lihat ya. Ini dua huruf pertama W dan X. Yang kodenya W dan X cuman A. Jadi nggak usah diselesaikan sampai beres. Langsung aja kalau udah ada satu atau dua huruf pertama yang sama, sesuai jawaban kita itu yang dipilih. Tadi kenapa kakak nggak lihat di huruf pertama dulu? Kalau huruf pertama semuanya sama W. Gitu ya. Langsung kita cek huruf keduanya ini udah mulai beda-beda. Seperti itu. Jadi biar efisien nggak usah dicek sampai terakhir. Seperti itu. Oke. Silahkan Zaki dicoba dulu scientist. Sama ya kayak tadi caranya. Tok dicoba dulu sambil kakak juga nulis dulu. Scientist. Jadi N, Y, F, C, M, T, J, U, W. Kalau kayak tadi ya, dicoba dulu dia polanya seperti apa. Tadi S itu alfabet ke-19 ya. C 3, I 9, 5, 29, 19, 20. N 14, Y itu 25, 6, 3, 13, 20 itu 20, J itu berapa ya? J itu 10 ya. U 22, 21, ini. Nah, Zaki, kakak mau nyampein dulu untuk alfabet awal-awal. Kan Z itu, yang terakhir itu, alfabet itu berakhir di Z ya. Z itu kan alfabet 26. Kalau mau balik lagi ke A, berarti kan nomornya berlanjut. Berarti A itu boleh kamu anggap 1, boleh juga kamu anggap 27. Karena kan habis 26, kalau karena alfabet mentok di Z,
mau muter lagi angkanya, berarti balik lagi ke A gitu ya. Berarti B selain 2 setara juga dengan berapa, Zaki? Berarti B. 8. Nah, berarti C 29 gitu ya. Nah, maksud kakak si C ini, kalau kamu bingung kakak, 3 ke 25 jauh banget sih. Ini setaranya dengan 29 ya tadi si C itu ya. Gitu ya. Jadi boleh anggap 3, boleh kamu anggap 29 si C itu ya. Gitu. 3 atau 29. 3 atau 29. Hmm. Ya. Dapat Zaki polanya? Ya. Gimana? Tambah 5 tambah 4 Terus? 3 tambah 2 tambah 1 tambah 0. Iya benar terus ya sampai akhirnya apa namanya? Eh, kok tambah? Yang pertamanya yakin tambah. Dari 19 ke 14 apa? Dari apa 19 ke 14 gimana polanya? Kurang 5 Kurang dulu, kurang 5. Terus? tambah 4, kurang Ya, 4 kurang 4 terus? kurang 3 Terus? 2 kurang 1. Kurang ya, terus tambah 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Oke, sip. Berarti dari mulai kurang 5 dulu ya. D dikurangi 5, berarti D mundur 5. D dari D mundur 5 jadi apa? Iya. Y, benar D-nya jadi hitung ya. Benar Y. Yang depannya Y, yang mana jawabannya? Yang C. C ya. Nggak ada lagi, udah langsung aja gitu. Oke, betul. Kita lanjut ya. Nah, nomor 3 ini contohnya beda Zaki. Kalau tadi huruf pertama ketemu huruf pertama ya, enak nih kalau ini huruf pertama ketemu huruf pertama. Kalau ini enggak, dia kebalikan. Huruf pertama ke terakhir atau boleh juga nyebutnya huruf terakhir ketemu huruf pertama. Oke, kita bikin dulu ya untuk yang nasional. Di mana ya di sini kali ya? Nasional. Nah, nasional ketemu sama L, B, P, R, M, Y, G, U. Oke, kita tulis lagi ya. N itu 14, A1, T 20, I 9, O 15, N 14, A1, L itu berapa sih? 12 ya kalau nggak salah L itu. Iya, 12. Nah, ini 12, 2, P itu berarti P itu berapa? Kalau lupa P itu 16 ya. 16, R 18, M 13, Y 25, G 7, U 21. U21 ya U itu ya. Ya, oke. Nah, Zaki, sekarang lihat di sini cara penulisan kakak beda ya. Apa tuh namanya? Pertama sih pasti kamu harus nyobanya dari huruf pertama ke huruf pertama dulu. Tapi kalau nggak nemuin pola, berarti langsung aja huruf terakhir ke huruf pertama. Contoh kalau kayak tadi, masih kayak tadi ya. Huruf pertama ke huruf pertama kan ini ke sini, oh polanya berkurang 2. Terus ini ke sini polanya nambah 1. Terus ini ke sini polanya berkurang 4. Nah ini nggak teratur. Kalau tadi kan teratur ya. Oh berarti skip aja kalau udah nggak teratur. Huruf terakhir ketemu huruf pertama. Dari 12 ke 12 nambahnya 0. Dari 1 ke 2 nambahnya 1. 14 ke 16 nambahnya 2. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. 15 ke 18 nambahnya 3. Dan seterusnya. Oh, ternyata polanya seperti ini. Dari huruf terakhir ketemu huruf pertama. Ya, gitu. Sekarang kita ditanyanya immunity. Immunity. Nah, berarti kan huruf terakhir nanti dia bakal jadi huruf pertamanya ya. Berarti apa? Ikutin polanya, berarti huruf pertamanya jadi apa sih kodenya? Iya. Betul. Terus huruf selanjutnya yang keduanya harusnya apa? U. Iya benar, nambah 1 ya. Udah benar.
Oke, seperti itu. Jadi modelnya nggak selalu dari huruf pertama ke huruf pertama, bisa juga dari huruf terakhir ke huruf pertama. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut untuk 3 soal yang mirip ini? Aman Kak. Oke, lanjut ya. Yuk, selanjutnya ini ya. Jika N14, jika N12 maksudnya. Nah, maksudnya itu kamu merubah N yang aslinya berapa jadi berapa gitu ya. Kan N itu aslinya alfabet keberapa? 14. Aslinya 14. Kayak gitu ya. Tapi jadi 12. Berarti 14 jadi 12 itu dikurangin 2. Berarti setiap ini kita kurangi 2. Ya. G mundur 2 jadi apa? Mundur 2 jadi kodenya ya. E. Oke. Kita terjemahin ya. O mundur 2 jadi apa? M. M. Terus R mundur 2. B. Terus C mundur 2 jadi. A. Terus V. U. T. D. T ya. V itu mundur 2 jadi T. Iya. Nah jadi T. Dah 4. F. D. Oke. Terus K. I. Terus D jadi B ya. C jadi A. Kalau I jadi apa? G. Terus tadi K jadi I lagi ya. Nah, udah mulai kebaca kan? 4 dibagi. Nah, dibagi berapa nih? F tadi jadi apa F? D. Benar. W di apa? Jadi apa W? U. Terus terakhir A. iya, 4 dibagi 2. Nah, ini kayak kata terakhirnya kata perintah deh. Ini nggak usah dilanjutin ya. Kayaknya, nah hasilnya atau berapa, misalnya kayak gitu ya. 4 dibagi 2, berarti hasilnya berapa? 2. Nah, kan tadi kita mundurin 2 ya. Sekarang, kalau dari kata asli mau ke kode, berarti majuin 2, dibalik gitu. Ya, D maju 2 jadi apa? F. U maju 2 jadi apa? W. A maju 2 jadi apa? C. Gitu. Ya. Kalau tadi ketika kita menerjemahkan itu mundur 2, ini menerjemahkan mundur 2. Kalau maju 2 berarti kebalikannya, berarti kita membuat kode ya, apa ya, mengkodekan gitu ya. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Nah, sekarang ini penjumlahan ya, model penjumlahan tapi kita dalam bentuk angka kayak gitu. Dalam bentuk huruf maksud Kakak. Jadi kita diminta memprediksi, ini kamu konsepnya pakai konsep penjumlahan bersusun biasa. Misal kamu punya 1073 ditambah 1073 ya. Kan kalau kamu ngejumlahin, kalau penjumlahan bersusun gini dari depan apa dari belakang? Kalau kamu menjumlahkan seperti ini. Belakang. Dari belakang ya. Jadi konsepnya kita harus jumlahkan dari belakang gitu. Oke. Berarti dari belakang. Sebentar ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita tulis dulu moon. Ditambah jadi bulan. Nah, gitu ya. Ini katanya M-nya itu nilainya 6. Oke, tinggal kita ganti aja ini sini M-nya 6. Dah. Terus, kita dari belakang dulu. N ditambah N sama dengan N. Nah, jadi kamu punya angka yang sama kalau dijumlahin, jadi angka itu juga. Kira-kira angka berapa? Kalau kita ambil angka 1, 1 tambah 1 kan nggak jadi angka 1 ya, angka lain. Berarti nanti kode hurufnya beda. Kalau ini angka yang sama ditambahin, jadi angka yang sama. 0.
benar, 0. Iya, 0 tambah 0, 0 kan? Oke, jadi N-nya adalah 0. Aduh, ini bedain 0 sama O-nya gimana ya? Ini 0 kakak bikin agak loncong aja ya, 0 ceritanya. Nah, ini 0. Dah. Oke, berarti cari yang belakangnya 0 ya. Berarti yang pasti salah B sama D. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, huruf kedua. Huruf kedua, maksudnya angka kedua dari belakang. O tambah O sama dengan A. Angka yang sama kalau dijumlahkan selalu genap apa selalu ganjil hasilnya? Angka yang sama. Coba. Kamu percobaan di angka genap gimana, di angka ganjil gimana? Angka yang sama kira-kira hasilnya selalu genap apa selalu ganjil? Genap. Oke? Selalu genap, benar ya. 1 tambah 1, 1 itu ganjil, ganjil tambah ganjil pasti genap. Genap tambah genap pasti genap juga. Jadi dipastikan si A ini pasti angka genap. Berarti jawabannya yang mana? C. Iya benar. Udah deh gitu ya. Kita lanjut. Ini kamu nggak usah dicek sampai terakhir ya. Kalau udah dapat itu udah. Gitu. Nah lanjut selanjutnya di sini lupa. Tambah lupa. Ya. Ditambahin jadi bills. Oke. Nah, selanjutnya di sini L-nya 8 katanya ya. Kita ganti dulu L-nya 8. Dah ya, nggak ada lagi. Ini L-nya 8, ini juga 8. Dah. Oke, lagi-lagi A tambah A sama dengan S. Berarti dipastikan S-nya ganjil apa genap? Genap. Oke, jadi di sini udah pasti genap. Berarti opsi mana yang kita eliminasi? B, C, D. Oke. B, C, D. Iya, oke sip. Nah, yang membedakan opsi A sama E adalah 15 dan 17. Ya, 15 dan 17. Logikanya, ini udah 8 tambah 8. Udah pasti angkanya 16 atau lebih. Kalau lebih kan kita dapat tambahan 1 dari sini ya. Jadi mungkin nggak 15? Nggak mungkin. Karena 8 tambah 8 aja udah 16. Si BI ini kalau nggak 16, ya 17. Kenapa bisa 17? Dapat tambahan angka dari sebelumnya. Berarti jawabannya adalah yang E. oke. Lanjut ya. Nah, nomor 7. Operasi ini ya didefinisikan sebagai aturan. Nah, jadi kita menerjemahkan ini ya. Bukan menerjemahkan, mengikuti aturan. Sorry, kita mengikuti aturan. Katanya kalau ada tanda bulat ini, kakak jemput aja bulat ya. Dibacanya sebegini aturannya tuh ya. Jadi B dikali buka kurung 3B min 2A tambah 5. Itu aturannya. Nah, sekarang kamu ditanya nih, nilai dari ini, kita harus ikutin aturannya. Ini kan ada 2 kali bulat nih ya. Ada 2 kali bulat, kita kerjain satu-satu dulu. Kamu kerjain yang di dalam kurung dulu. Kan kalau aturan matematika yang dikerjain yang di kurung dulu ya. Kita cari dulu nilai untuk 5 bulat 3 dulu nih. Untuk yang ini nih. Nah, berarti kita punya kodenya A bulat B, berarti A-nya itu maksudnya 5, dan B-nya itu maksudnya adalah 3. Seperti itu ya. Jadi setiap A kamu ganti angka 5, setiap B kamu ganti angka 3. Nah, ini penerjemahannya ini. Oh, berarti sama aja 5 bulat 3 itu sama aja, oh B-nya itu adalah 3, buka kurung, 3 dikali B-nya itu 3, dikurangin 2 dikali A-nya itu 5, ditambah 5. Seperti itu. Oke? Dan tinggal kita hitung ya, ini 3. 3 kali 3, 9, pakai aturan matematika ya. Dikurangi, ini dikali dulu, 2 kali 5, 10, ditambah 5. Dah, tinggal kita hitung. Berarti yang di dalam kurung berapa, Zaki? Sok dihitung yang di dalam kurung. 4. Oke, berarti jawabannya 12 ya. Nah, berarti hasil dari ini tuh 12. Ini hasil ini 12. Sekarang 8 bulat 12 gitu. Berarti A sama B-nya dapat angka yang baru. Ini A yang baru, ini B yang baru. Udah masukin deh ke persamaan tadi. Berarti 8 bulat 12. Berarti sama aja B-nya itu adalah 12. 3 dikali 12 dikurangin 2 dikali A-nya 8 ya. Tambah 5. Udah tinggal kita selesaikan ya. 3 kali 12, 36, dikurangin ini 16 ya. Ditambah 5. Oke, berarti 12. Ini dulu dikurangin. 36 kurangin 16, tambah 5. Jadi berapa tuh? 25.
Oke dah, tinggal kamu kaliin deh. Berapa 12 kali 25? 300. Oke, sip. Udah gampang ya. Oke, nah ini juga sama, tapi hati-hati, dia harus ada yang dijabarin dulu. Ini kodenya bukan A sama B doang, tapi ada keterangan 2A sama 3B. Berarti kita giniin, kita kerjain yang dikurung dulu ya. Oke, kecil banget ini. Kerjain dulu yang dikurung. 6 ini setara dengan 2A, 3 ini setara dengan 3B. Berarti A-nya sama dengan berapa? Kalau 6 setara dengan 2A, A-nya jadi berapa, Zaki? 3 Kak. Oke, A-nya 3 ya. Berarti B-nya jadi berapa? 1. Oke, sip. Coba kamu hitung dulu ya. Silahkan dihitung dulu. Bentar, Zaki ya, tampilannya. Tunggu. Udah muncul lagi, Zaki, tampilannya. Udah Kak. Oke, sok dilanjutin hitung ya. Sampai dapat yang kedua kalinya ya. Hati-hati jangan lupa nanti 2A.
Dapat Zaki? Yang A bukan Kak? Minus apa plus sih? Coba, kok kakak dapetnya plus? Coba kita itu ya. Ini berarti tadi B-nya 1 ya. 1, 2 dikali B, B-nya 1, dikurangin 4 dikali A, A-nya 3 ditambah 4 ya. Berarti ini 1, ini 2 dikurangin 12 ditambah 4 ya. Berarti berapa nih? 12 dikurangin 2 minus 10. Minus 10 ditambah 4 minus 6 enggak? Sama enggak kamu minus 6 yang awalnya, hasil pertamanya? Aku 6 Kak. Hati-hati ya. Minus ya. Nah, makanya kamu dapatnya minus 3, kamu dapatnya minus 32, harusnya plus 32. Kayak gitu, oke? Nah, sekarang kita lanjutin, ini minus 6. Tadi kita punya 8 buletan minus 6 ya. 8 bulat minus 6, berarti di sini ini setara dengan 2A, ini setara dengan 3B. Berarti A yang baru jadi berapa, Zaki? 4 Oke. Terus B yang baru? min 2. Nah, ini ya, berarti kita masukin ya. Jadi B-nya itu minus 2 dikali 2 dikali minus 2 dikurangin 4. A-nya berapa tadi? 4 ditambah 4 ya. Berarti minus 2, ini minus 4 dikurangin ini 16. Ini berapa? Tambah 4 ya. Berarti minus 2. Ini minus sama plus habis ya, sisanya minus 16. Nah, jadi 32. Gitu deh. Hati-hati ya. Berarti kamu tadi keliru di bagian atasnya. Harusnya minus 6, tadi kamu 6. Oke, lanjut ya. Ini nomor 9 kakak skip dulu. Ini ada kesalahan di soalnya. Kita lewat dulu. Yang ini dulu nomor 10 ya. Oke, nah Zaki, kalau ngerjainnya, kamu pernah ketemu soal yang kayak gini? Tahu cara ngerjainnya nggak? Pernah ketemu belum? Tipe yang kayak gini? Belum Kak. Belum? Oke, nah jadi gini ya. Kamu kan di sini katanya punya kalimat aslinya itu adalah vegetable are red flowers. Nah, kamu suruh ubah jadi kode. Nah, di sini caranya gini, kamu ambil 2 kalimat yang ada kata yang samanya. Contoh, kakak mau ngambil kalimat 2 sama kalimat 3 dulu. Ya. Nah, coba cari kata yang sama antara kalimat 2 dan 3, ada kata apa yang samanya? Flowers. Benar. Di kata aslinya ada kata flowers. Di kodenya kata yang samanya apa? He. Nah, berarti flowers itu dikodekan sebagai he. Gitu ya. Oh, jadi flowers itu dikodekan sebagai he. Nah, kalimat kedua kan cuma 2 kata. Flowers sama red. Kalau flowersnya udah he, berarti rednya apa? Sick. Iya, gitu ya. Dah, sekarang kita cari yang lain. Misalnya kamu mau gabungin kalimat mana sama kalimat mana yang ada kata yang samanya. Misalnya 1 sama 3 ya. 1 sama 3 yang samanya apa? R. Oke, berarti R dikodekan sebagai apa? P. Iya benar, Pi ya. Berarti R dikodekan sebagai Pi. Nah, ini kita yang belum dapat apa sih? Flowers udah, R udah, red ada, vegetable belum ya? Nah, berarti dari kalimat ketiga nih. Kan tadi flowers udah ada tuh. Flowers itu sama aja he. R sama aja sebagai P. Berarti vegetablesnya? Mid. Iya, vegetables. Meat. Udah deh. Nah, berarti tinggal kita cari. Harus mengandung keempat kata ini ya. Gitu. Yang mana? Kira-kira jawabannya. D.
D ya. P ada, sik ada, hi ada, mit ada ya. Iya ini nggak ada, ini il nggak ada ya. Terus di sini B nggak ada. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu namanya? Diagram Venn ya. Diagram Venn itu ngomongin tentang bagian kayak gitu ya. Contoh gampang dulu aja. Misal kakak punya katanya itu adalah makhluk hidup ya, makhluk hidup, terus hewan, tumbuhan misalnya ya. Kita tahu kalau hewan dan tumbuhan itu masuk ke dalam bagian makhluk hidup. Berarti yang besarnya itu adalah makhluk hidup, ini hewan, yang ini tumbuhan. Ya, nggak ada hubungan hewan dengan tumbuhan ya. Ada gak hewan yang jadi tumbuhan atau ada gak tumbuhan yang jadi hewan? Itu nggak ada. Kalau ada kayak gini, ada irisannya. Itu ternyata tidak ada. Jadi gitu, kita harus tahu siapa yang bagian lebih besar dan siapa bagian yang lebih kecil. Nah, di sini bangunan rumah sama hotel yang lebih luasnya siapa? Bagian yang lebih besarnya. Kira-kira siapa bagian yang lebih besarnya? Bangunan. Ah, benar. Jadi bangunan tuh yang paling besar. Contoh bangunan apa? Rumah. Contoh bangunan apa? Hotel. Ya udah, berarti hotel sama rumahnya ada di dalam si bangunan. Ya, berarti antara A sama B ini jawabannya. Lalu, apakah rumah itu hotel ataupun hotel itu rumah? Enggak ya, enggak ada persamaan. Maksudnya enggak ada irisannya. Ya rumah-rumah, hotel-hotel. Mereka punya ibaratnya punya bangunan yang berbeda kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ya. Terus yang nomor 12. Nah, rumah, meja sama televisi gimana kira-kira? Rumah, meja, televisi. Nggak ada hubungannya ya? Mereka nggak ada hubungannya sama apa? Satu sama lain. Apakah contoh rumah itu meja? Bukan. Apakah contoh rumah itu televisi? Bukan juga ya. Jadi nggak ada hubungannya satu sama lain, berarti jawabannya adalah B. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini pilihlah satu di... Ah, kenapa? Kalau misalkan itu kak, rumah, terus di dalam rumah ada meja, ada Oke, televisi. betul. Nah, kenapa bukan yang A ya? Kenapa, Kak? Di dalam rumah kan ada televisi. Bukan di dalam, tapi dia itu maksudnya gini. Bukan posisi dia ada di mana, tapi dalam, apa tuh namanya? Dalam silsilah barangnya, gitu. Silsilah barangnya. Kan TV itu masuknya bagian elektronik. Jadi televisi termasuk elektronik. Jadi bukan televisi termasuk rumah, bukan. Jadi pakai kata kayak gitu ya. Bukan posisi dia ada di mananya, tapi dia masuk ke silsilahnya di bagian mana. Itu televisi itu bagian dari elektronik. Baru boleh, bukan televisi itu bagian dari rumah. Iya sih, tapi itu dalam hal posisi. Jadi bukan dalam istilah silsilah barangnya. Paham? Bagiannya tuh. Kecuali kalau rumahnya kamu ganti sama elektronik. Nah, elektronik. Barulah ini elektronik di dalamnya ada televisi. Televisi bagian dari elektronik gitu. Walaupun iya secara kenyataan televisi bagian dari rumah, iya sih. Tapi kurang tepat. Kayak gitu ya. Kita bukan ngomongin posisi barang itu, tapi silsilah si barang itu. Gimana? Ini makna apa ya, umumnya ya? Iya. Mm-mm. Oke kak, makasih kak. Oke, sama-sama. Yuk lanjut ya. Silahkan nomor 13 dicari gambar yang paling beda yang mana? D bukan kak? Apa, Zaki? D delta. D, benar. Kenapa D jawabannya? Bedanya dari mana dia yang D? Yang lain bayangannya segitiga, dia diamond kak. Iya, benar. Yang lain itu segitiga, segitiga ini segi 4 ya, atau diamond. Oke, betul. Sip. Lanjut. Kamu disuruh tentukan kelanjutannya. Kamu fokus ke satu bentuk dulu ya. Misal, kamu mau fokusnya ke si garis 2 atau kamu mau fokusnya ke buletan hitam. Fokus dulu ke satu benda, satu bentuk maksud kakak, terus lihat perubahannya per gambar, ngurut dari gambar 1 sampai gambar 4. Kira-kira menurut kamu yang mana?
C bukan Kak? Bener. Kita lihat dulu ya. Kakak lihatnya fokusnya ke garis dulu. Awalnya di bawah, pindah ke kiri bawah, pindah ke kiri atas, pindah ke atas. Berarti selanjutnya pasti di kanan atas, ya enggak? Pasti selanjutnya dia akan ada di kanan atas di sini kan. Nah, yang kanan atas kan jawabannya antara B, C doang kan. Itu, dah. Terus sekarang kita lihat si buletannya. Awalnya di tengah, pindah ke kiri atas, kiri bawah, berarti harusnya selanjutnya ada di kanan bawah. Betul, C jawabannya. Sip, lanjut ya. Nah, silahkan dilihat nomor 15. Sama ngurut lagi kelanjutan gambar. E Kak. Benar. Oke. Kakak kalau kakak lihat bulat siapa sih ininya dulu, si apa yang hitamnya dulu yang panjang ini ya. Ini kan ke sini ke atas ya, terus serong kanan. Gini, ini kan kayak semacam ini ya, apa sih namanya? Mata angin ya, kayak gitu. Nah, terus akhirnya ke kiri, berarti pasti harusnya lagi vertikal lagi ya. Nah, ini vertikal tuh antara C sama E. Terus perhatikan si buletannya. Buletannya ini selalu ada di sisi kanannya yang lurus. Ini kan ada bagian lurus, ada bagian lengkung. Oke, ini lurus, ini lengkung ya. Selalu di sisi kanannya si lurus. Kalau yang C ini ada di sisi kirinya lurus. Kalau yang E ada sisi kanannya lurus. Iya, yang E. Oke, kalau kamu punya sudut pandang lain itu silahkan ya. Atau sama aja kayak semacam digeser, kayak baling-baling gitu. Oke, lanjut ya. Yuk, nomor 16 silahkan tentukan kelanjutannya. Yang C Kak. Bukan, bukan yang C. Oke, yang jelas yang B sama D udah pasti salah nggak sih? Antara ACE kan? Iya kan? Nah, di sini kamu harus hati-hati di garis ininya nih. Bentar ya, si garis-garis yang kotak-kotak ininya nih. Dia kan garis-garisnya berkurang terus ya. Nah, ini awalnya dia ada dua garis. Ya, ini ada dua garis secara vertikal. Nanti dikurangin satu, makanya sisanya satu garis. Tapi nanti dia diputer. Si vertikal ini jadi horizontal. Kalau kamu ini nggak diputer, tetap vertikal. Kan nanti dia diputer. Makanya karena dia diputer ya, 90 derajat, makanya si ininya bisa jadi tegak di gambar selanjutnya tuh. Gitu. Ini ya, makanya bisa jadi tegak dianya diputar. Nah, ini si vertikal yang satu lagi dia harusnya berubah jadi horizontal. Jawabannya itu adalah yang A. Karena dia horizontal nih. Antara A sama E sebetulnya. Gitu. Baru lihat si bintang-bintangnya, serong-serongnya. Ini serong kanan. Ini serong kiri. Ini serong kanan. Ini serong kiri. Berarti selanjutnya pasti serong kanan. Ini serong kanan. Ya, kalau ini serong kiri. Jadi yang A. Gimana?
Iya, Kak. Oke. Oke, lanjut ya 17. Silahkan perhatikan perubahan setiap ininya. Nambah dulu apa diwarnain dulu? Hati-hati ya. B, Kak. C. C, iya. Ditambah dulu ya bangunannya ya. Benar. Dia kan tiba-tiba ada ini nih. Oh, berarti pasti di sini ditambahin nih. Makanya ditambahin. Gitu. Jangan tiba-tiba ini diwarnain. Ini enggak ya. Benar yang C. Oke, lanjut. Nomor 18. Silahkan. Ini pencerminan ya. Model pencerminan. Yang E, Kak. Coba kita cek ya. Nih, pertama. Ini kan pasti gini ya. Yang udah pasti salah adalah A pasti salah. Terus siapa lagi? D pasti salah. Dah. Terus udah kayak gitu, antara B, C sama E bedanya di mana? Segitiganya ya. Segitiganya pun harus pencerminan ya. Berarti kan segitiganya ngadepnya harus kayak gini nih. B udah pasti B benar. Terus yang E juga benar, C udah pasti salah. Nah, sekarang apa bedanya B sama E? Ini si buletannya ya. Ini buletannya mepet ke pojok ya. Berarti harusnya mepet ke pojok ya. Oke, benar ya. Jadi yang E jawabannya. Sip, lanjut 19. Dapat? Oh, yang D, Kak. Depok ini?
Iya. Oke. B, Bogor. Depok. Oh, Depok. Oke, yuk. Betul ya. Nah, emang jawabannya antara B sama D aja ya. Yang ini. Lihat dari tiangnya dulu nih. Dari tiangnya harus ada di sisi kiri ya. Berarti yang udah pasti salah ini sama ini. Terus harus ada yang hitamnya. Ini nggak ada hitam. Nah, nyisain B sama D ya. Nambahinnya di mana ya? Dia nambahinnya itu di sisi kanan ya, si hitamnya tuh ya. Oke, berarti ini. Benar. Sip. Kita lanjut ya. 20. Ini hati-hati ya. Kelihatan nggak kamu segi-seginya ya? Yang di dalamnya. Ketemu yang mana, Zaki? B, Kak. Benar, sip. Ini ya. Pertama kita fokus dulu ke yang di dalamnya. Ini kan awalnya segi 5, berubah jadi segi 4. Si seginya berkurang 1. Ini segi 6, berarti harusnya jadi segi 5. Yang bukan segi 5, ini bukan segi 5 ya. Antara A sama B jadi jawabannya. Nah, terus ini nih perubahan ininya ya. Tuker posisi. Apa tuh namanya ini? Persegi panjang sama segitiganya tuker posisi. Berarti ini harus tuker posisi juga. Jadi bulatnya di atas. Oke, benar. Sip. Lanjut ya. Nah, ini jaring-jaring. Perhatikan, ini sama ini harusnya bersebelahan ya. Si kotak ini sama yang miringnya. Harusnya bersebelahan. Atau sama yang ini juga boleh nih. Yang garis 2 sama garis 1 ini harus bersebelahan. Jadi boleh lihatnya ini atau boleh lihatnya ini. D, Kak. Bener. Sip. Gampang yang ini ya. Oke, lanjut. Masih jaring-jaring. Hmm. Ini masalah ya, nggak ada segitiganya, aneh dia. Hmm. E, Kak. Bener, sip, lancar ya kalau jaring-jaring ini. Nah, lanjut lagi gambar. Aduh, ini titik-titiknya. Yuk, silahkan. Kamu lihat secara diagonal bisa. Misalnya ini ke sini dulu nih. Ntar ini ke sini. Ntar vertikal gitu ya. Atau kalau gini susah nih. Sebetulnya dia bedanya cuma di si titik-titik-titiknya ya. Titik-titik bangunannya mah sama yang di tengahnya mah. Ada ini deh bedanya. Si arah segitiga di dalamnya. Arah segitiga dalamnya. Yang A, Kak. Iya, bener. Sip. Kamu lihatnya gimana? Betul yang A jawabannya? Pakai apa segitiganya itu, Kak.
Pakai segitiganya ya. Oke, sip, bener. Lanjut nomor 24. Ya, kelihatan nggak ini ada bintang segi berapa ini? Segi 5 bintang, segi 5 bintang ya di dalamnya. Hmm. Yang tengahnya kan diagonal ya. Diagonal diamond ya. Udah pasti yang dua-duanya diamond ya. Jadi ini pasti salah, pasti salah, pasti salah, pasti salah. Ya enggak? Ini belum belum tentu nih, C belum tentu. Antara C sama E karena si tengahnya udah pasti diamond. Nah, kamu kamu tinggal lihat isi dalamnya apa kira-kira? Apakah bintang ataukah segi 5? Yang E, Kak. Iya benar. Kenapa segi 5? Kenapa kamu nggak milih bintang? Karena bintang udah ada di bawah ya. Iya. Iya, oke sip benar. Dah satu lagi ya. Hmm, A, P, P, H. Yang C, Kak. Oke, yang C. Coba kita lihat ya. Pemilihan warnanya udah bener ya. Yang ini udah pasti salah nih. Yang ini udah pasti salah. Pokoknya pemilihan warnanya harus putih hitam ya. Nggak ada lagi ya. Yang D doang yang salah. Terus udah kayak gitu. Dari posisi bolanya. Posisi bolanya ini diagonal. Ini diagonal. Ini datar. Ini diagonal. Ini diagonal. Ini datar. Ini udah ada datarnya. Harusnya diagonal posisi bolanya. Jadi C udah pasti salah. Ya. A juga udah pasti salah. Justru antara B sama E. Karena posisi bolanya harus diagonal. Nah, terus tinggal warnanya ya. Warnanya, ini yang beda apa sih? Oh, posisi atas bawahnya ya. Berarti di sini coba kita lihat ya. Berarti yang membedakan adalah bentar posisi atas bawahnya ya. Ini eh bentar di sini atas putihnya ya. Ini atas, ini bawah. Berarti ini putihnya atas, putihnya harus atas lagi yang E jadinya. Oke? Gimana coba? Silahkan Zaki dicek dulu. Oh iya, Kak. Oke, sip. Ya, habis ya. Ada yang menanyakan dulu, tinggal post test aja ya. Ini kakak sambil kirim dulu ke grup. Ada yang bertanya dulu gak? Sok. Aman, Kak. Oke. Post testnya manualan aja kakak kirim ke grup. Nanti kamu PC jawabannya ke kakak ya. Ntar ya kakak kirim dulu. Kamis. Post testnya ada di... Hmm,
Oke Zaki, soalnya udah dikirim ke grup ya. Silahkan kamu coba kerjakan, terus jawabannya di PC ke kakak ya. Silahkan.
Zaki, kamu udah ngumpulin post-testnya ya? Udah Kak. Oke, nanti kakak cek ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak Zaki buat apa namanya pertemuan hari ini? Aman Kak. Oke, sip ya. Berarti ini apa tuh namanya? Ini KP reguler kita terakhir ya, tapi grup nggak kakak bubarin dulu karena nanti masih banyak info-info buat support intensif ya. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika.